wabarakatuh. Sing banter suarane. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar. Saya akan menjadi konselor mbaknya. Boleh perkenalkan nama dan jurusannya mbaknya terlebih dahulu, Mbak. Oke, jadi nama saya Citra Anastasia Natasetia. Saya mahasiswa Universitas Erlangga, jurusannya Sastra Inggris. Oke, baik. Eh, sebelum kita mulai sesi konselor pada malam hari ini, bolehkah saya untuk memberikan statement untuk waktu dan asas kerahasiaan, Mbak. Untuk waktu kita persingkat saja, hanya diberikan waktu 25 menit. Lalu saya jelaskan untuk asas kerahasiaan, yaitu di sesi konseling hari ini mbaknya akan mendapatkan asas kerahasiaan yang menjamin untuk apapun yang mbaknya bilang itu akan terjaga aman dan tidak akan tersebar kemana-mana. Oke, boleh ceritakan untuk permasalahan mbaknya datang ke kami, Mbak? Jadi saya tuh punya teman. Nah, sebenarnya saya tuh gak terlalu deket sih sama dia itu. Cuman kan karena emang udah lama gitu bareng-bareng, jadi kita ya lumayan akrab, tapi nggak yang sedekat itu. Terus suatu saat nih ada sebuah problem yang membuat kelas saya itu jadi dua kubu gitu, Mas. Nah, ada kubu A sama kubu B gitu. Terus saya ini kan gak suka berpihak, bukan gak suka berpihak, kayak kan semuanya tuh teman gitu loh, Mas. Saya tuh gak suka kayak membedakan. Jadi kayak saya tuh menganggap semua teman saya ya sudah, kalau ada masalah ya kita bantu sebisa kita gitu kan, Mas. Nah, ini saya tuh memilih pihak netral, saya sendiri pihak netralnya, nggak ada teman yang lain yang pihak netral. Terus saya tuh suatu saat dipanggil, Mas, sama teman saya ini satu ini, teman saya ini nih pihak A, kubu A. Nah, kan yang punya masalah kan di kubu B. Nah, kubu A. Nah, dia ini kubu A. Dia tapi kubu A ini mereka itu kayak tahu temennya punya masalah tapi gak mau ikut campur gitu loh, Mas. Kayak gak mau ikut diseret. Nah, terus yang teman saya yang di kubu A ini manggil saya, kayak ditanya ikan, kamu jadinya mau ambil apa gitu, kamu mau pilih mana gitu. Aku bilang kan, aku gak bisa milih, semuanya temenku. Aku bisa kok, maksudnya kayak membela mereka, cuman juga nggak mengadu domba kalian berdua. Aku bilang gitu kan, Mas. Dia tetap kekeh kayak ya nggak bisa, kamu harus milih gini. Aku bilang lagi kayak lo kan kita semua teman, kenapa sih kalian kok malah mereka punya masalah kalian mencat, bukan ikut bantu? Harusnya kan kita sama-sama saling bantu gitu kan, aku kan bilangnya. Terus mereka kayak ya kamu itu sing naif gini. Saya tuh dibilang gitu, Mas. Kayak saya di situ kayak astagfirullah gitu kan, saya dibilang saya naif, saya kayak sok-sokan bijaksana atau apalah itu. Terus saya di situ tuh cuman diem, Mas. Saya diem, terus saya gini kan, kayak saya bilang it's okay, kalian mau nganggap aku ikut kubu B gak apa-apa, tapi tetap kalau misalnya ada temen A yang mau butuh aku, it's okay, bilang aja butuh, tapi sorry ya, kamu udah bikin aku kayak gini tuh, aku nggak bakal bisa nerima. Kalau misal kalian butuh bantuan nggak bisa bakal ngiyain sepenuhnya, soalnya aku udah terlanjur sakit hati gitu kan, Mas ya. Terus satu saat nih si temanku Bu Ayu tiba-tiba datang ke aku, Mas. Ini waktu udah ya mas kubu B ini udah berusaha sekuat tenaga meredam masalah mereka, kubu B ini sendiri. Nah, sampai saat itu ya udah agak baik-baik sih lah. Waktu kubu B baik-baik aja ini, Mas, kubu A ini mulai deketin lagi, kayak mereka tuh cuma mau deket kalau udah nggak ada masalah gitu loh, Mas. Terus aku kayak gitu kayak ini muka dua banget loh. Ya kesel, Mas ya gitu tuh ya. Apalagi saya dibilang ituin. Terus terus di situ tuh teman saya tuh tiba-tiba ke saya kayak minta tolong gini. Ya saya nolak dong, maksudnya mereka gitu ke aku dulu ya, aku nolak lah permintaan mereka. Akhirnya dia marah kayak, lah katanya semua temenmu tapi kenapa aku minta tolong kamu nggak terima? Saya digituin. Saya bilang lah kamu nggak ingat aku mereka butuh bantuan karena nggak mau bantu, gantian dong aku gitu. Mereka nggak terima, mereka malah marah kayak aku di situ tuh posisi bingung juga. Aku sebenarnya juga masih marah, masih mangkel, tapi di sisi lain mereka tuh kayak minta penjelasan dari apa yang aku ucapin dulu. Tapi ya wajar nggak sih, Mas, kayak gitu tuh. Soalnya aku tuh bingung gimana mau nanggepinya gitu. Oke. Oh iya, siap, saya izin mencatat Kak ya.
Bagaimana menurut kapan itu terjadi memangnya Kak? Kalau awal pertengkarannya sih sekitar 2 bulan yang lalu. Iya. Oh, 2 bulan yang lalu. Iya. Dan dia minta tolongnya itu baru kemarin, minggu kemarin nih loh mas. Itu dia minta tolong ke saya tuh bingung. Sampai sekarang saya masih belum ngiyain permintaannya dia. Oke. Soalnya masih bingung. Untuk perasaan kakak yang alami bagaimana memangnya? Ya kalau dibilang mangkel sakit hati gitu ya iya, soalnya dia ngatain saya kayak gitu tanpa lihat dulu pandangan saya, pendapat saya. Dia nggak bilang, nggak tanya gimananya, tapi dia tiba-tiba ngatain saya kayak gitu kan, saya nggak suka gitu. Terus tiba-tiba dia kayak SKSD ke saya lagi gitu, jadi saya nggak suka sebenarnya. Tapi ya itu tadi kan saya udah bilang kalau semua teman saya kalau mereka butuh mana ya tak bantuin, tapi karena saya keburu mangkel kan ya gak bisa dong mas ikhlas mau bantuin mereka gitu. Terus ada masukan dari temen. Lalu apakah ada masukan dari teman-teman mbak yang berada di lingkup mbaknya? Untuk teman-teman saya sih waktu saya tanya gitu mereka bilangnya kayak ya terserah kamu mau bantuin apa enggak gitu. Terus mereka bilangnya kalau kamu masih gak mau bantu ya apa bilang aja, gak usah, toh dia juga punya teman yang lain kan, gak harus kamu gitu. Tapi saya sendiri juga kayak apa ya, kalau kata teman-teman saya itu terlalu people pressure gitu loh mas, jadi kayak gak bisa nolak. Makanya kadang teman saya tuh gregetan sendiri sama saya, soalnya saya gak bisa nolak itu tadi tuh. Jadi itu apa? Permasalahan. Oh, ya. Oh itu jadi permasalahan dari mbaknya dan teman-teman begitu. Iya. Itu. Ya. Ya terus itu ini mas apa namanya, saya kan kayak sering gitu kan, maksudnya saya tuh masih sering gitu bantu teman-teman yang saya yang lain. Tapi buat teman saya yang satu ini yang udah ngatain saya naif tadi itu, saya tuh emang kayak berat gitu mas mau bantunya itu. Tapi dia ya itu tadi kayak ngulangin ucap saya yang katanya semuanya teman bakal dibantuin gini gitu. Tapi ya gimana mas ya, saya tuh mau bilang lagi tuh saya tuh udah males sih, itu udah males buat drama gitu loh mas. Teman-teman saya tuh drama semua, saya tuh muak gitu loh mas. Kayak kenapa sih, saya tuh udah bilang kan beberapa kali gitu kayak minta tolong, kan ada temen yang lain kenapa harus aku gitu. Terus dia kayak loh kamu gak mau bantuin aku, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus dia yang pergi kan, itu tuh saya kayak menyesal, kayak emang salah ya nggak aku bantuin, tapi kan aku juga masih sakit hati. Dia juga nggak minta maaf gak apa, tiba-tiba minta tolong gini. Terus saya di situ tuh kayak apa namanya juga bingung. Kalau misalnya kan ini sekarang ini kan keadaannya belum bener-bener yang baik gitu mas. Nah teman saya yang di kubu B itu sempat kayak bilang ke saya kayak anak itu loh dulu ngejek kita, dulu bener-bener ngejauhin kita, nggak mau bantu gini, tapi sekarang dia kalau butuh bantuan ke kita ngono, bisa nggak sih dia gini bilang mau ke dia gitu. Terus aku bilang kan aku nggak bisa bilang, dia minta tolong ke aku tuh aku masih bingung bantuin apa enggak, kadang aja tak tolak tapi dia malah marah ke aku aja bingung. Aku bilang gitu kan, terus dia kayak gini, nah terus enaknya diapain anak itu tuh, kamu tuh makanya jangan jadi people pressure. Kamu tuh kalau gak mau ya udah bilang aja gak mau, jangan mbok kasih harapan, nanti dianya malah kayak oh dia masih baik kok gini. Terus aku ya jawab mas kayak loh ya gimana, kan aku ya gini, ya kamu bantuin dong buat nolaknya. Saya itu bilang gitu ke teman saya yang di kubu B ini, tapi dia kayak gak tau wes aku harapmu gitu dia bilangnya. sebenarnya saya tuh mangkel banget sih, kayak
saya benar-benar gak mau ketemu gitu loh mas, tapi kan kita juga masih satu kelas, masih satu Iya. lingkup gitu kan, tiap hari juga ketemu. Jadi saya tuh kayak rasanya tuh saya pengen izin aja deh gak mau masuk ke kampus gitu, tapi ya mau gimana lagi, apalagi sekarang kelas kan jadi canggung gara-gara permasalahan itu tadi. Nah, si mereka-mereka ini yang kubu itu apa ya, kayak anak-anak yang bisa dibilang tergolong ambis gitu loh mas. Jadi Iya. mereka itu kayak aktif banget di kelas. Jadi kalau misalnya mereka mau nyalahin kita, mau ngejelekin kita tuh gampang, apalagi di depan dosen, toh mereka juga aktif gini. Nah jadi tuh kalau misalnya saya kayak misal di kelas gitu, saya presentasi gitu mas ya, presentasi saya sama beberapa anak A gitu, anak kelompok A, anak kubu A. Terus kalau mereka tuh mesti apa kayak tiba-tiba nanyain pertanyaan yang nggak ada, yang apa gimana ke saya gitu, dan itu udah ditujuin langsung kayak saya mau tanya ke mbak ini gini, terus kayak saya tuh di situ pengen nangis, soalnya saya tuh juga bingung, apalagi saya kan nggak terlalu memahami ya, saya paham materinya, cuman kan saya juga sedikit lola gitu mas ya. Iya. Terus mereka tiba-tiba kayak gitu kayak gini ya, ya gimana, saya juga nggak ngerti kan harus gimana lagi. Saya itu habis presentasi tuh nangis, terus ditanya iklan sama teman saya yang kubu A, satu teman saya yang kubu A itu, loh kamu kenapa gitu, nggak apa-apa, terus dia gini kayak ancamnya orang kok cengeng banget gitu, gitu doang masa nangis. Saya itu kayak ya udah sih, kalau nggak bisa gak mau bantu ya udah ngapain, daripada kamu gak bantu malah ngejek, itu kan makin memperburuk keadaan ya mas ya. Iya. Itu tuh saya capek banget, saya pengen, saya benar tuh pengen berhenti atau pindah kemana gitu, tapi ya gimana, biaya kuliah juga nggak nggak murah, terus saya juga masih dibayar orang tua. Saya juga mau dong bikin orang tua saya bangga, tapi kenapa teman-teman saya tuh gak ada yang support, malah bikin saya gak nyaman di kelas gitu. Teman-teman kakak ada kan yang ngasih solusi lain? Oke, untuk teman-teman Kakak yang dari lain? Kakak yang lain itu pernah memberikan solusi atau bagaimana? Katanya sih saya disuruh bodo amat, tapi kan saya ini orangnya gampang kepikiran ya mas, saya tuh sampai insomnia mas gara-gara masalah ini. Saya tuh kurang tidur sampai apa namanya, darah saya, tekanan darah saya tuh sempat turun mas, kemarin tuh saya sempat hampir masuk rumah sakit, cuman saya ya masih alhamdulillah masih bisa pulang gitu loh. Cuman kalau diterusin kata dokter tuh saya nanti bisa opname ya, tapi ya gimana, orang saya juga kepikiran mau disuruh, saya kan ISFP ya mas ya, jadi saya tuh feelingnya tuh banget gitu, jadi saya tuh gampang banget kebawa perasaan, gampang banget kayak mereka bilang apa tuh saya tuh langsung ngena gitu, jadi tuh sedih banget gitu. Jadi saya kayak gak bisa kalau misalnya disuruh ya udah bodo amat gini itu ya gak bisa, mau dipaksa gimana pun juga gak bisa, malahnya berimbas ke saya, gak bisa tidur, gak bisa ngelakuin kegiatan ini, gak bisa fokus gitu. Terus kedepannya gimana lagi? Oke, untuk kedepannya mbaknya ini bagaimana? Rencananya kedepannya saya mau ini sih mas, kayak lebih tegas aja kayak yang dibilang teman-teman saya, buat coba, kan kata teman saya tuh harus mencoba tegas gitu, kalau bilang enggak ya enggak, iya ya iya. Terus kalau misalnya ditanya alasannya kenapa, ya saya bilang kalau saya gak mau, kalau tanya masih terus ya saya jelasin kenapa. Pokoknya kata teman-teman saya itu saya gak perlu terlalu banyak klarifikasi, pokoknya ya harus tegas aja gitu mas. Kurang nih. Semulas. Kemana ya? Pancingan dong. Yang ini kan nggak ada. Coba satu mana? Saya ambil mana lo? Oh iya. Oi, Ya apa? apakah anda pernah mencoba melakukan hal-hal positif? Iya. Oke, apakah mbaknya pernah melakukan hal positif ketika mengalami permasalahan seperti ini? Saya pernah ini sih mas, kayak ya itu tadi mencoba menolak. Terus saya juga kalau kepikiran terus tuh saya alihin ke
pokoknya saya tuh berusaha mengalihkan dan fokus biar gak keingat terus gitu mas. Saya tuh udah berusaha kayak gitu dan itu ya sedikit membantu gitu, tapi kan saya juga apa ya masih kepikiran gitu loh mas, tapi ya intinya tuh udah berkurang lah dikit gitu, cuman kadang ya masih kayak apa namanya terbebani sama permintaan mereka, soalnya kan apa ya mas, bukannya gimana, cuman emang nilai speaking saya tuh lumayan gitu loh mas, soalnya saya emang dari kecil itu sering kayak ikut lomba-lomba atau hal-hal yang berhubungan sama bahasa Inggris gitu, jadi relevan sama jurusan saya sekarang. Jadi kalau masalah speaking itu saya udah lumayan bisa, tapi mereka kayak minta tolong bantuan saya terus gitu mas, soalnya emang saya yang paling bagus di kelas, tapi ya itu tadi, dan itu tuh membebani saya banget, soalnya saya sendiri juga masih perlu belajar kan, soalnya nggak semua materi itu saya kuasai. Saya tuh cuman paling bisa itu di speaking, buat apa namanya kayak buat readingnya atau apanya itu tuh saya masih kurang, terus kayak verbnya itu atau grammarnya tuh saya juga masih kurang, tapi mereka tuh kayak tetap kekeh gitu minta tolong saya, jadi tuh bener-bener bikin saya tuh kepikiran terbebani banget. Tapi ya alhamdulillahnya atas dari masukan teman saya yang saya disuruh buat kayak ngalihin ke hobi saya atau gimana, itu sedikit membantu gitu, jadi ya ada sedikit yang berkurang, cuman ya tetap masih depan aja gitu. Untuk saran dari teman-teman kan banyak mbak ya. Apakah itu 100% banyak yang berhasil atau pernah gagal? Ada yang gagal sih mas, yang apa disuruh tegas itu mas, dia malah marah ke saya, jadinya saya yang nangis gitu. Jadi nggak 100% semuanya berhasil ya. Iya. Untuk saran dari teman-teman mungkin yang berhasil boleh yang berhasil itu apakah itu saran dari teman-teman atau mbak itu kakaknya sendiri yang ingin mencoba? Ada yang saya ingin mencoba dan ada yang saran dari teman dekat saya banget. Jadi banyak saran dari teman-teman yang berhasil dan juga yang ada yang gagal. Iya, soalnya mereka prihatin mas ke saya, soalnya saya jadi apa ya, yang kelompok A ini tuh yang kelompok A ini tuh ini mas, apa emang mereka tuh kayak merasa mereka yang lebih dominan, jadi mereka tuh semena-mena gitu loh mas ke saya dan ke teman-teman saya lainnya tuh, mereka tuh kayak ya udah semaunya mereka gitu, kayak nganggap kita tuh remeh gitu loh di hadapan mereka tuh, jadi apa namanya mereka tuh sering kayak kayak ngejelekin kita, kayak ngenyek gitu mas pokoknya. Terus apa namanya saya yang paling sering jadi amnya mereka gitu, soalnya emang saya yang gampang banget gitu kenanya. Terus ada teman-teman saya yang lain tuh kayak, kamu jangan gitu, kamu nggak kasihan ke diri kamu sendiri digituin. Mereka tuh sebenarnya prihatin mas ke saya, tapi mereka juga kayak nggak bisa yang benar-benar bantu, soalnya ya saya sendiri tuh perasa gitu orangnya. Jadi teman-teman yang saya yang lain tuh kayak bantu ya, tetap mereka bantu, cuman ya nggak terlalu berpengaruh di sayanya, soalnya gitu. Karo 20 kali hari. Oke. Kayak gitu. Itu sama mas, bolu ya. Sama mas. Kesimpulan. Tapi kurang tahu. Jadi yang akan benar-benar mbaknya lakukan seminggu depan. Oh ya. Oke, jadi mbaknya ini untuk kedepannya akan melakukan apa memangnya? Seminggu depan. Oh, Seminggu depan. Minggu depan ya pucuk. Seminggu depan. Oh iya. Akan melakukan. Berarti untuk mbaknya untuk seminggu kedepannya ini mau melakukan hal apa memangnya? Lebih ke nolak sama menghindari sih mas, kayak nolak tegas sama sebisa mungkin menghindari mereka. Ya mungkin saya bakal dibilang kayak pengecut atau apapun, soalnya lari dari mereka, tapi ya gak peduli daripada saya yang disakiti terus kan mas. Jadi saya lebih milih buat kayak ngehindar aja, terus kayak lebih
mempertahankan kesehatan mental saya daripada harus capek terus-terusan ketemu setiap hari. Andaikan saya bisa ganti teman, saya ganti teman sih mas, cuman ya kayak gimana, kita cuma satu kelas tuh, dan saya harus gimana pun harus bertahan sampai akhir semester ini berakhir gitu mas. Oke, jadi kesimpulan. Oh oke, berarti kesimpulan dari permasalahan mbaknya ini yang saya pahami yaitu permasalahan dari teman-teman si A dan si B yang berimbas ke kakaknya, sehingga menjadi permasalahan yang membuat kakaknya ini bingung dan seperti ini kak ya. Satu. Terus awak mau kesimpulannya sih? Lalu banyak Hah? Mbaknya mencoba. Ya, lalu mbaknya mencoba untuk tegas dan sikap untuk mengambil keputusan untuk kedepannya ini, sehingga mbaknya berusaha keluar dari permasalahan yang teman-teman mbak ini hadapi, begitu mbak ya. Iya. Lalu apa ya? Saya ingin melihat perkembangan mbaknya. Oke, jadi saya ingin melihat perkembangan mbaknya untuk seminggu ke depan. Mungkin kita bisa melakukan sesi konseling lagi di minggu depan. Untuk jadwalnya bisa mbak atur untuk waktu yang luangnya saja. Saya akan mengikuti mbaknya. Kalau online bisa nggak mas? Soalnya saya juga akhir-akhir ini buat menghindari mereka ini, saya ini sih ikut kayak event-event gitu biar saya sibuk dan bisa izin dispen nggak kelas gitu. Oke, untuk online mungkin bisa kak, tapi boleh dikabari dulu untuk minggu depan. Boleh jam berapa, siang atau sorenya. Iya. Oke. Mungkin Ya, ya mungkin bisa nanti saya cek lagi kita kontakkan. oh iya. Jadi intinya kita bisa kontakkan lagi di nomor dan di WA yang tadi. Terus yang mana ya? Iya. Mungkin untuk waktunya sudah sesuai dengan yang kita sepakati. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Dan tidak lupa sebelum saya menutup, saya akan membahas asas kerahasiaan itu, bahwa untuk apa yang kakaknya tadi keluarkan itu tidak akan bocor ke siapa-siapa saja. Mungkin pilih 23 ya. Oke. Baik, Oh, saya ya, apa makasih. ya? Saya mau bilang makasih ya Mas. Masnya udah mau dengerin cerita saya, udah mau membuat pencerahan buat saya. Pokoknya saya makasih banget. Soalnya saya juga bingung harus apa menghadapi teman-teman saya yang kayak King Kong dan koala itu. Tapi saya benar-benar berterima kasih sih Mas buat Masnya, soalnya udah udah mau dengerin saya. Oke. Sip, cepat. Mbaknya bisa melanjutkan kegiatan. Oke, untuk mbaknya mungkin bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Mungkin sesi konseling hari ini bisa saya tutup. Untuk waktu dan anda, terima kasih banyak mbaknya ya. Jangan kapok. Oke baik, terima kasih Mas. Ya, terima kasih mbak ya. Terima kasih ya Mas waktunya. Iya. Malam Mas. Malam. Hati-hati juga ya pulangnya. Saya entah ini 25 kurang menit ya, 1 menit. Mas, 24 aja. Apa ya, 24 ya? Iya, 24 aja. Iya pada ini.